bahwasanya yang meninggal apakah masih dikorbankan atau tidak. Wallahu alam, terjadi dalam masalah ini tiga keadaan. Yang pertama, bila dia berwasiat, bila yang mati ini berwasiat, dia punya harta misalnya, anggaplah misalnya dia punya harta apa harta yang paling banyak sekarang? Sawit apa pepaya? Omehan. Enggak, yang produktif, sawit misalnya. Ini saya wakafkan sepertiga. Dari wakaf sepertiga ini, apa nama wasiatnya? Wakaf sepertiga untuk kebaikan apapun, misalnya sebelum meninggal, karena tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, tolong setiap tahun ambil korbankan atas nama saya setiap tahun. Maka kewajiban ahli waris untuk mengambilkan dari wasiat itu atas nama orang yang sudah meninggal, karena dia yang berwasiat, wasiatnya mesti ditunaikan. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang kaya Timur Tengah. Mereka meninggal, sepertiga harta milik orang tuanya jadikan wakaf. Misalnya punya perusahaan ini selama berjalan seluruh keuntungannya murni untuk apa? Untuk sabilillah, yaitu untuk bangun sekolah, bangun masjid, bantu orang miskin dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah korban yang dia wasiatkan. Yang seperti ini maka disyariatkan untuk mengorbankan untuk orang yang meninggal. Yang kedua, yaitu dia punya nazar. Sebelum meninggal dia bernazar. Setelah meninggal atau ketika meninggal belum tertunaikan, maka keluarga mesti menunaikan nazarnya dari harta peninggalannya tadi. Jelas? Yang ketiga, tidak bernazar, tidak berwasiat. Apakah disyariatkan atau tidak? Terjadi khilaf di antara ulama. Ya, sebagian jumhur mengatakan tidak disyariatkan dengan namanya sendiri. Dengan namanya sendiri. Sebab apa? Karena kurban itu ibadah yang perlu niat. Ibadah yang perlu niat. Orang mati bisa berniat lagi? Tidak. Maknanya apa? Bila seseorang, misalnya Abang Ijal nak mengorbankan atas nama Ustaz Dasman, mana tentu? Ada bang? Mana tentu kan? Maka wajib dia beritahukan ke Ustaz Dasman. Ustaz, nama Ustaz dan daftarkan atas nama Ustaz korban supaya saya berniat. Kalau saya tidak berniat, tidak ada korban atas nama saya. Jelas? Sehingga dengan demikian jumhur mengatakan tidak dianjurkan untuk dari sisi ini untuk mengorbankan secara tersendiri nama orang yang sudah meninggal. Sebagian lagi mengatakan boleh, karena ini babnya bab sedekah, dan bab sedekah itu lapang. Bab sedekah itu lapang. Mereka berdalil kepada dalil umum yang boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Oleh sebab itu maka tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mendaftarkan atas nama orang tua atau siapapun istri, suami yang sudah meninggal. Maka kita katakan lebih baik daripada itu keluar dari khilaf ulama, yaitu daftarkan atas nama yang masih hidup, dan setelah itu dia niatkan untuknya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ayah dan maknya, dan Allah Maha Kuasa untuk memberi mereka penuh pahalanya. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.